Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selat, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yuda dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik hari ini memperingati kedua rasul murid Yesus, Santo Simon Selot dan Yudas Tadeus. Meskipun di Injil, kedua rasul ini sedikit sekali disebutkan namanya. Namun, setelah kenaikan Yesus, mereka berdua dengan gigih memberitakan Injil ke wilayah Mesopotamia sampai wafat sebagai martir. Menurut tradisi, penulis surat Yudas ialah Rasul Yudas Tadeus dan dihormati gereja sebagai pelindung orang mengemban tugas-tugas sulit. Demikianlah para rasul berkarya dengan berani mewartakan Yesus Kristus segala penjuru dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan rohani Yesus saat berkarya di dunia. Yesus menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah. Dan biasanya Yesus berdoa di waktu masih pagi atau waktu sudah malam sehabis pelayanan. Mari kita buka kembali Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita yakini bahwa Yesus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk menentukan siapa yang dipilih menjadi ke-12 murid utamanya, atau disebut rasul, dan diantaranya adalah Simon Selot dan Yudas Tadeus. Hendaknya kita mencontoh teladan dari Yesus yang berdoa terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu hal.
Mendengarkan jawaban Tuhan adalah suatu handicap bagi kita karena tidak mudah mengetahui kehendak Tuhan. Namun, paling tidak kita menghargai Tuhan sebagai penguasa hidup kita. Sehingga, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini atas perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menanggapi panggilan Tuhan Allah, menjalankan perutusan dengan kerelaan dan kesungguhan hati? Sesungguhnya, kita diutus kepada umat Kristiani yang hidupnya menjauh dari Tuhan Allah, atau dengan kata lain, kita diutus ke domba yang tersesat. Jalannya seperti dikisahkan perumpamaan domba yang hilang. Mari kita buka Injil Matius pasal 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, dan pergi mencari yang sesat itu? Dalam bacaan Efesus dikatakan bahwa kita ini anggota keluarga Allah karena iman kepada Yesus. Mari kita buka kitab Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Selayaknya sebagai anggota keluarga Allah, kita mengenal kehendak Allah dan menjalani hidup seturut kehendak-Nya. Sangat disayangkan bila masih banyak umat Kristiani yang tidak tahu bahwa dirinya adalah anak-anak Allah dan menjadi keluarga Allah karena tidak meluangkan waktu menekuni firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Rasul Paulus lebih lanjut menjelaskan tentang kesatuan kita umat beriman dalam persatuan dengan Yesus Kristus. Mari buka kembali kitab Efesus pasal 2 ayat 20-22. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Selain sebagai keluarga Allah, kita juga sebagai kesatuan gereja, dalam arti sebagai sesama umat Kristiani dan di bawah pimpinan gereja, sebagai hierarki yang mengatur kehidupan rohani umat Kristiani di dalam dunia ini. Apakah sebagai keluarga Allah, kita turut serta dalam karya mewartakan Injil, agar banyak orang semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin yakin kepadanya? Sebagai saudara seiman di dalam Yesus, kita saling bekerja sama melayani, dan saling tolong-menolong, saling nasihati, saling mendoakan. Bukan saling bersaing dan tidak peduli di antara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kitab Efesus pasal 2 ayat 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam sebuah rumah, terdapat berbagai perabot yang disusun dan ditata dengan rapi. Ada perabot terbuat dari kayu atau dari emas perak untuk menunjukkan kemegahan, keasrian, dan keindahan dari rumah tersebut. Mari kita baca dari kitab Injil 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Demikian juga kita sebagai anggota dari keluarga Allah yang mendiami tempat kediaman Allah. Apakah kita ditempatkan Allah untuk menjadi perabot yang terbuat 1. Dari emas dan perak, ataukah 2.
dari kayu, dan tanah. Tergantung pilihan hidup kita selama berziarah di dunia ini. Apakah sikap hidup kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat, ataukah kita jaga perilaku kita dan melakukan perbuatan baik dan yang Allah berkenan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka Injil 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 11 rasul termasuk Rasul Simon Selot dan Rasul Yudas Tadeus telah memilih menjadi perabot dari emas dan perak. Juga para martir yang rela kehilangan nyawa demi beritakan Injil Kerajaan Allah dan membela orang demi kebenaran dan melakukan banyak perbuatan baik untuk menolong orang lain. Akhir kata, sudahkah hati kita tergerak belas kasih memberitakan Injil pada orang lain? Lewat kesaksian hidup yang menggarami dan menjadi terang bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga kita peduli kepada sesama umat Kristiani agar bersatu dalam kesatuan gereja dan keluarga Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.